Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Nanti kita akan bahas tentang ilmu peresapan TCM. Ya, tentang sejarah perkembangan tentang formula TCM itu diciptakan itu seperti apa. Di sini saya akan bahas tentang Youfang Lun. Youfang Lun itu disebut sebagai buku pertama yang khusus membahas teori formula. Youfang Lun, ya, buku pertama yang membahas teori formula. Disebut juga Fang Lun. Mendorong teori peresapan berkembang ke tahap yang baru. Selain itu, banyak buku peresapan bermunculan. Peresepan bermunculan juga menyediakan banyak bahan referensi untuk menguasai dan menggunakan formula. Sehingga dengan cepat membuat ilmu ini berkembang menjadi semakin lengkap dan sistematik. Jadi sekarang kan banyak ya buku-buku formula yang sudah tersusun dengan apik. Itu karena dari sumber-sumber tadi, sumber-sumber yang sudah terpercaya, yang sudah diceritakan sebelumnya, kemudian didaur ulang, diperbaiki, diperbaharui sehingga mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh para dokter, para sensei yang mempelajari tentang ilmu peresapan TCM. Ya, proses menggunakan formula juga melalui pengalaman ke teori. Awalnya orang hanya memilih obat dan menggunakan formula sesuai dengan sindrom penyakitnya. Melalui jumlah formula dan pengalaman klinis yang makin banyak, mereka dapat merangkum beberapa regularitas dari fungsi formula. Akhirnya terbentuklah teori metode terapi. Jadi dari beberapa pengalaman klinis, pengalaman teori, terbentuklah suatu metode terapi yang efektif untuk penyembuhan pasien. Ya, metode terapi untuk menuntun terapi berdasarkan diferensi sindrom melalui berbagai gejala klinis, mencari penyebab penyakit, baru menciptakan metode terapi. Misal, sindrom interior panas dengan cara membersihkan panas, sindrom interior dingin dengan cara menghangatkan interior, sindrom stasis darah dengan cara memacu aliran darah, menghilangkan stasis dan sebagainya. Jadi ini herbal yang diberikan itu sesuai dengan kondisi pasien. Jangan sampai ya pasien kondisi lemah dikasihkan obat yang untuk melemahkan. Pasien kondisi kuat dikasih kondisi yang menguatkan. Contohnya dalam ilmu peresapan TCM kan ada istilah yin yang. Pasien kondisi yin, kalau bisa dikasih obat-obat yang biar yinnya semakin ini. Soalnya pasien kondisi yin kondisi lemah ya, jadi emang kekurangan atau defisiensi yang, jadi perlu dikasihkan obat-obat yang biar sistem tubuhnya itu kembali normal. Setelah teori metode terapi terbentuk menjadi dasar teori yang penting untuk menuntun penggunaan formula maupun untuk membuat formula baru. Misal nih, penderita demam takut dingin, cefalgi, nyeri seluruh tubuh, tidak berkeringat dan sesak napas, selaput lidah putih tipis, nadi mengembang tegang, diketahui sindrom eksterior angin dingin ekses. Sesuai prinsip terapi digunakan cara diaporetik untuk sindrom eksterior dan terapi dingin dengan obat bersifat hangat. Maka ditetapkan cara terapi diaporetik bersifat pedas hangat, kemudian memilih formula Ma Huang Tang atau menyusun formula baru sesuai prinsip terapi yang sama. Dengan demikian diketahui bahwa formula berasal dan dikonter oleh metode terapi. Keduanya sangat erat hubungannya sehingga merupakan dua hal terpenting dalam proses pengobatan TCM yang berdasarkan diferensiasi sindrom. Bagaimana menetapkan metode terapi serta menyusun formula berdasarkan diferensi sindrom? Bagaimana menyusun formula secara tepat dan benar serta menggunakan dalam berbagai penyakit? Bila telah mengetahui teori dasar, teori diagnosa, dan teori materia medika TCM, ini tiba saatnya belajar tentang teori peresapan TCM ya. Jadi peresapan TCM itu berdasarkan klinisnya pasien. Pasien dingin dikasihkan hangat biar dinginnya hilang.